hadir? Berapa orang? 3. Sakit izin apa? Oh, sakit tadi. Ya. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, perkenalkan, Ibu namanya Natalina Kristi Karatem, sarjana ekonomi. Ibu adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 dari Universitas Patimura tahun 2022. Ibu ingin mengajar Anda tentang mata pelajaran IPS. Oke, sebelum kita memulai mata pelajaran IPS, Ibu mau kasih ingat dulu, minggu lalu Anda sudah belajar tentang materi apa? Kebutuhan manusia. Apa itu kebutuhan manusia? Apa? Oh, sesuatu yang diperlukan manusia. Ada yang lain? Sesuatu yang bagaimana lagi? Ya, tepuk tangan. Oke, kalau begitu untuk mempertahankan hidup atau memenuhi kebutuhan sehari-hari kita, maka kita harus melakukan apa? Kegiatan ekonomi. Ya, di sini yang kita akan pelajari di hari ini adalah tentang kegiatan ekonomi. Nanti baru Anda tahu kegiatan ekonomi, tapi sebelumnya kita akan melihat dulu tujuan pembelajaran di hari ini. Model pembelajaran hari ini tetap masih sama dengan minggu kemarin, masih problem basic learning dengan metode literasi, eksperimen, praktikum, dan presentasi dengan menumbuhkan sikap menyadari kebesaran Tuhan, sikap gotong royong, jujur, dan berani mengemukakan pendapat. Jadi nanti Anda berdiskusi, setelah itu mempresentasikan dengan melakukan evaluasi tetapi dengan jujur. Bisa paham? Kemudian setelah mempelajari materi ini, diharapkan Anda bisa menjelaskan kegiatan ekonomi. Kemudian Anda juga bisa membedakan jenis-jenis daripada kegiatan ekonomi. Dan yang menjadi tugas diskusi Anda di dalam kelompok adalah menganalisis alur kegiatan ekonomi. Oke, sebelum kita masuk dalam kegiatan selanjutnya, kita akan melakukan permainan. Ibu ingin Anda berbaris dulu di bagian samping tempat duduk. Berbaris di samping tempat duduk Anda. Di sini ya. Tahu lagu duduk senang berdiri senang? Tahu. 1, 2, 3. Duduk senang, berdiri
Coba ceritakan alurnya. Oh, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ataukah ada yang lain juga? Betul. Yang Hilda bilang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kita makan, kita kenyang. Tetapi apa lagi? Kalaupun dapat sebuah makanan yang ada di piring sebuah makanan, sebuah piring yang sudah berisi makanan, apa yang harus dilakukan? Bersyukur. Apa lagi Nona? Mengkonsumsi. Supaya dia bisa mengkonsumsi, apa yang harus dia lakukan? Mengerjakan. Yang dinamakan mengerjakan berarti dia melakukan yang namanya kegiatan ekonomi. Ya, kegiatan ekonomi. Mama baca. Kegiatan ekonomi adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, kegiatan ekonomi adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dia harus melakukan aktivitas, dia harus bekerja dulu untuk memenuhi dia punya kebutuhan. Karena di dunia ini manusia itu disebut sebagai makhluk sosial. Kenapa disebut makhluk sosial? Karena dia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Jenis-jenis daripada kegiatan ekonomi ada berapa? 3. Satu apa? Kegiatan produksi. Kegiatan produksi. 2. Ya, kegiatan distribusi dan kegiatan Konsumsi. Kemudian Putri baca. Kegiatan produksi adalah Kegiatan produksi adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. ya. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan. Selain menghasilkan, dia juga bisa menambah nilai guna suatu barang. Tanpa dia menghasilkan, dengan dia menambah nilai guna barang tersebut, dia juga bisa disebut melakukan kegiatan produksi. Kemudian, kalau dia melakukan kegiatan produksi, berarti itu dia disebut dengan produsen. Pelakunya disebut produsen. Salah satu contoh, mama disebut produsen. Apabila mama buat apa? Ya, mama memasak. Mama menghasilkan sesuatu, berarti mama disebut sebagai produsen. Supaya produsen tersebut dia bisa memasak, maka dia harus melakukan juga kegiatan, dia harus bekerja sama, dia harus punya perantara yang disebut dengan melakukan kegiatan distribusi. Asal baca. Kegiatan distribusi adalah menyalurkan. Orang yang menyalurkan barang dan jasa dari pihak produsen ke tangan konsumen. Saya tadi sudah mengatakan mama disebut sebagai produsen karena mama mau memasak. Tetapi mama harus bertemu dengan distributor. Distributornya siapa? Penjual. Toh, mama pergi ke pasar. Untuk mama memasak, mama harus ke pasar membeli barang. Tetapi ada juga mama tanpa pergi ke pasar, mama dengan melakukan kegiatan online. Adakah tidak kegiatan online? Ada. Mama tinggal pesan barang, barangnya datang. Berarti itu juga disebut sebagai kegiatan distribusi. Lanjut. Kegiatan konsumsi. Hilda baca. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa secara berangsur-angsur atau langsung habis. Ya, secara berangsur-angsur artinya lama baru habis. Sudah? Contoh, kita beli mobil. Kita membeli mobil, berarti kita menggunakan mobil atau menggunakan motor atau menggunakan HP, itu tidak langsung dia habis.
tetapi akan berangsur-angsur baru habis nilai gunanya. Sudah, kegiatan konsumsi bukan saja masalah makan dan minum. Kegiatan konsumsi, Anda memakai baju juga disebut mengkonsumsi. Anda mulai menggunakan jasa, dari mulai Anda datang dari rumah datang ke sekolah, itu juga Anda melakukan kegiatan konsumsi. Naik mobil, naik motor, itu juga disebut sebagai kegiatan konsumsi. Anda membaca buku, melakukan literasi membaca, itu juga disebut dengan konsumsi. Bisa paham? Jadi kalau ibu mau bilang contoh kegiatan konsumsi lain tidak mungkin tak? Terakhir dari contoh yang mama memasak, melakukan kegiatan produksi, kemudian mama harus pergi bertemu dengan pedagang atau memesan lewat online, itu disebut kegiatan distribusi. Lalu kemudian ada yang mana keluarga menikmati makanan yang dibuat oleh mama, itu berarti disebut kegiatan konsumsi. Bisa. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi baru disebut sebagai konsumen. Bisa paham? Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Karena tidak ada pertanyaan, di sini ibu sudah sediakan lembaran LKPD. Ibu sudah menyiapkan lembaran LKPD beserta gambar. Beserta gambar yang mana Anda akan membuat alur daripada kegiatan ekonomi. Kelompok yang dapat kelompok sagu yang mana? Oke. Kelompok satu dua orang ya, dua kelompok ya. Yang peternakan ayam? Iya. Yang perdagangan yang mana? Individu. Oh, dua kelompok. Yang perikanan laut. Iya. Iya. Di situ tugasnya Anda akan membaca, kemudian di lembaran LKPD-nya Ibu sudah siapkan peralatan media untuk Anda. Ada gunting, ada spidol apabila Anda ingin menggunakannya dengan double tip. Silakan masing-masing kelompok untuk mengambil. Guntingnya sedikit saja ya. Nanti baru pakai. Waktu Anda berdiskusi adalah 20 menit. Di mana 20 menit ini Anda boleh menyusun, ada 6 gambar. 6 gambar yang Anda, itu gambarnya masih acak. Sebentar kakak ya. 6 gambar tersebut masih acak. Ibu meminta Anda untuk mengguntingnya, kemudian menyusunnya. Nanti baru Anda menyusunnya di depan. Anda menyusunnya mulai dari urutan pertama sampai urutan ke-6 menurut alur daripada kegiatan ekonomi, kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Sudah? Setelah Anda menyusun, Anda mulai menerangkan kenapa Anda pilih kegiatan gambar pertama itu disebut sebagai kegiatan produksi. Contoh, karena
apa dan lain sebagainya sampai pada kegiatan terakhir, kegiatan konsumsi. Sudah? Lalu pertanyaan yang kedua, Anda menguraikan alur daripada kegiatan ekonomi. Alurnya Anda mulai menceritakan. Dari kegiatan pertama, kami mengambil gambar sekian, alasannya adalah sekian sampai pada alur yang terakhir. Mulai menceritakan alur dari perjalanan Anda memilih gambar pertama sampai gambar terakhir. Bisa paham? Lalu kemudian pertanyaan ketiga, Anda mulai mengidentifikasi gambar yang ada, lalu mulai mengkaitkan dengan kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Bisa paham? Sampai situ ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu minta Anda bekerja dengan semaksimal di kelompok. Jangan lupa siapkan juga Anda punya yel-yel sebagai hasil presentasi Anda. Perwakilan kelompoknya, kedua kelompoknya maju ke depan untuk menarik undian. Siapakah kelompok yang maju pertama dan seterusnya? Silakan. Ada masih dua kelompok yang belum ambil lagi.
kelompok 6 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Silakan. Jangan lupa yel-yelnya. Tangan kanan. Kanan. Oke, kelompok yang lain karena hasilnya sudah ditempel di depan, tolong perhatikan. Silakan. Siapa kita? Kelompok 6. Siapa kita? Kelompok 6. Kelompok 6. Cerdas, terampil, gembira. Tepuk tangan. Oh, sudah ditulis, silakan. Lanjut. Gambar yang pertama, orang yang sedang memberi makan ayam agar ayam gambar yang kedua, setelah beberapa minggu ayam itu gambar yang ketiga, gambar yang keempat, dan ayamnya dijual ke pabrik dan di pabrik tersebut diolah ayamnya sebagai gambar yang kelima dan dijual ke pasar dan gambar yang terakhir dan konsumen pun membeli ayam tersebut dan diolah menjadi makanan Indonesia itu mereka memberi makan ayam agar ayam memiliki kualitas yang baik. Seterusnya ayam seterusnya dijual ke pabrik dan pabrik tersebut mulainya dan dijual ke hidangan pasar. Pedagang tersebut menjual barangnya dan konsumen tersebut mengolahnya menjadi makanan dan Oke, tepuk tangan untuk hasil dari kelompok. Apakah ada pertanyaan atau saran? Ada? Ada. Silakan. Kalau saran saya saat menjelaskan itu bisa lihat teman-teman dan gambar. Kelompok 2 ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada? Kelompok 3 ada? Oh, kelompok 2 ada. Silakan kelompok 2. Oke, kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 7. Kelompok 8. Tidak ada itu. Oke, ayo kelompok berikut, jangan mau kalah. Kakak
Ini yang kemarin saya kasih meja ini. Kelompok 1000. Jangan lintas mandiri. Kemudian pada gambar kedua, nelayan membawa ikan dan menyimpannya ke dalam box. Itu siapa yang baik? Nelayan membawa monster ikan bisa diolah oleh ikan. Kemudian pada gambar keempat, ikan membersihkan ikan dari lubang ikan. Kemudian pada gambar kelima, pihak pabrik membeli ikan dan diolah menjadi kemasan agar praktis saat konsumsi. Pada gambar terakhir atau gambar pertama, kemudian pada gambar kelima, konsumen membeli ikan dan dimasak agar dapat dikonsumsi. Sedangkan pada pengertian produksi, distribusi, dan konsumsi. Di sini saya menjelaskan pengertiannya saja. Jadi pertama, produksi adalah merupakan kegiatan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Kegiatan semua ekonomi produksi dilakukan oleh produsen. Kemudian distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari pihak produsen kepada pihak konsumen. Kemudian pengertian konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang menghabiskan suatu barang atau jasa secara langsung atau dan kesimpulan dia dari presentasi kami. Ada pertanyaan atau saran? Sepertinya tidak ada dari kelompok lain. Saran dan pertanyaan. Jadi sekian dari kelompok 2 dan terima kasih. Dari ketiga pertanyaan itu sudah diterangkan dengan baik. Di sini Ibu minta perhatian Anda. Ya, dari peternakan ayam, perdagangan, baik itu yang dilakukan individu, perikanan laut dan perkebunan sagu. Ya, di sini Ibu kenapa mengambil gambar pertama? Sebenarnya tidak menjadi persoalan. Mau gambar pertama, baru gambar kedua juga boleh. Gambar kedua baru gambar pertama boleh. Tetapi kalau dalam bentuk proses produksi, harusnya sagu tersebut sudah diambil dari pohon, lalu kemudian diparut, baru dibersihkan untuk menjadi sagu. Seperti itu. Tapi itu yang namanya proses produksi. Mulai dari yang pertama, apapun yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu ini adalah yang disebut sebagai kegiatan proses produksi. Bisa paham? Kemudian proses produksi tersebut sudah dijadikan untuk didistribusikan. Setelah didistribusikan, distribusinya bisa dalam bentuk tepung, bisa juga dalam bentuk tepung tersebut bisa dijadikan sebagai kemasan yang bisa dibuat bihun.
kegiatan distribusi. Kemudian sampai di sini masih juga dilakukan kegiatan distribusi. Lalu selesai, bentuk konsumsinya bisa dilakukan dalam bentuk ikan kering maupun ikan yang sudah jadi. Lanjut, perdagangan. Hotel di Kabupaten Kepulauan Alor masih sedikit. Nah, tidak, di tanah juga tidak kualitasnya bagus, makanya didatangkan dari daerah luar. Sudah, saat diambil, dikemas dalam peti kemas, kemudian dibawa datang ke pasar, dijual di pasar, kemudian bentuknya ada yang dijual dalam bentuk toko sayur ada yang dijual dalam bentuk pedagang keliling, dan juga setelah ada wortel tersebut bisa dikonsumsikan menjadi sebuah jus. Bisa paham? Itulah yang disebut dengan alur daripada kegiatan ini. Kegiatan produksi dilakukan oleh petani satu, petani sayur, nelayan dan pedagang untuk menghasilkan barang atau menambah nilai guna suatu barang agar dapat disalurkan kepada konsumen. Dengan perantaraan dari penyalur untuk mendapatkan barang tersebut baik di pasar maupun di tempat yang dianggap bisa dijangkau oleh konsumen sehingga bisa dikonsumsi. Jenis kegiatannya sudah bisa dilihat: kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Kegiatan produksi adalah menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang. Kegiatan distribusi adalah menyalurkan barang tersebut, dan kegiatan konsumsi adalah menghabiskan nilai guna barang tersebut. Bisa paham? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, bisakah kita memberikan kesimpulan dari materi yang sudah Ibu paparkan di depan? Adakah yang mau memberikan kesimpulan? Ya, silakan Nona. Kami dapat mengetahui jenis-jenis ekonomi. Oh, dapat mengetahui jenis-jenis ekonomi. Ada lagi yang lain? Kami dapat mengetahui kebutuhan ekonomi dan proses tentang produksi, distribusi, dan Oke, tepuk tangan untuk semua. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Apa lagi yang Anda ketahui dari pelajaran hari ini? Ada lagi yang Anda ketahui dari pelajaran hari ini? Oke, kalau tidak ada, maka Ibu memberikan kesimpulan. Dengan mempelajari materi mengenai kegiatan ekonomi ini, diharapkan kalian dapat memahami macam-macam kegiatan ekonomi yang ada di tengah masyarakat. Sehingga apabila besok-besok Anda menjadi pelaku ekonomi, itu dapat melakukan kegiatan ekonomi yang bermanfaat, baik itu bagi keluarga, masyarakat, bagi bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Oke. Sudah? Kalau begitu, sebelum kita melakukan ice breaking, ada evaluasi yang Ibu akan berikan buat Anda. Lembaran evaluasinya tolong diisi. Oke, sebelum kita melakukan kegiatan refleksi, ada baiknya Anda kembali ke posisi semula, duduk seperti semula. Oke, silakan
Oke, kalau sudah lembaran refleksinya sudah dikumpulkan, kita punya materi minggu depan yaitu tentang kegiatan produksi, manfaat dari kegiatan produksi, pelaku dari kegiatan produksi, dan seterusnya. Ibu harap Anda bisa bekerja dengan baik, belajar dengan baik di rumah, mengerjakan tugas-tugas yang belum diselesaikan. Lalu kita punya pembelajaran di hari ini, jam pertama ini telah selesai. Kita akan menutupnya dengan doa. Tadi sudah cewek yang menutup kita dengan doa. Sekarang silakan kita dengan doa. Siap, siap. Ya. Terima kasih. Selamat